Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali kita di gameplay Replicube ya guys ya. Khususnya di weekly puzzle seperti biasa. Sekarang berarti kita udah masuk di puzzle yang ke-32. Itu masih di minggu ke-11 ya kita ya. Puzzle yang keduanya yaitu medium, seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti biasa kita mengerjakannya di mepet-mepet deadline ya kan. Sekarang tanggal sekarang tanggal 14 Agustus tahun 2025 ya, hari Kamis malam. Besok akan diperbarui jam 7 seperti biasa. Jadi kita harus langsung menyegerakannya daripada kayak kemarin. Let's go. Oke, yang kemarin itu ya kan. Sudah kita bisa menyelesaikan dengan gampang, easy banget gitu ya. Yang dibikin sama si Walaber. Cuman ya itu kita ngerjainnya nggak tahu ya, mungkin gara-gara ngerjainnya mepet akhirnya nggak bisa masuk leaderboard gitu ya. Mungkin orang-orang juga berlomba-lomba untuk menyelesaikannya sebelum deadline gitu ya. Aduh, nyebelin banget. Jadi ternyata pas kita mainin di webnya ya kan, kalau dimainin di webnya itu dia nggak bisa masuk leaderboard. Oke, di webnya ada masuk leaderboard, cuman secara di cloudsnya itu tetap nggak dimasukin gitu. Nyebelin banget emang. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Sekarang kita akan lanjut aja ke yang berikutnya. Semoga ini juga tidak terlalu susah ya, karena aduh mager banget kalau kelamaan ya. Oke, planet Xenon. Oke, apakah ini akan membuat planet lagi ya kan? By Render 10. Oke, medium ya guys ya. Oke, kita masih punya 8 jam, masih aman lah ya daripada yang kemarin. Oke, ini render ini kalau nggak salah pernah bikin sebelumnya. Ini di bridge ini ya. Oke, nah di bridge ini kita cek dulu. Tapi kemarin tuh yang hard dia bikinnya. Nah, bridge ini ya kan. Ini sebenarnya easy kalau misalnya kita mau memperhatikannya secara matematika cantik ya. Tapi nyebelinnya tuh dia di sini apa namanya, istilah kayak apa ya? Banyak rumus-rumus yang dibikin nyeleneh sama dia. Jadi kita kebingungan sendiri. Kita kira udah bener, rupanya beda dikit lagi ya, yang masih apa namanya, yang masih belum terjemahkan dengan baik. Jadi ya udahlah gitu kan, akhirnya harus hard code. Apakah yang ini akan gitu juga ya? Kayaknya kalau medium harusnya enggak lah ya. Harusnya lebih baik lah dia ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, planet Xenon seperti ini bentuknya ya, kayak Saturnus punya cincinnya. Oke, ini harusnya sebenarnya gampang, harusnya ya. Ya, dia kayak biasa ya, seperti planet kita bikin bentuk bulat. Kalau yang ini berarti yang kita return itu adalah kondisi ketika dia membentuk bola ya, atau lingkaran 3 dimensi. Sementara yang ringnya ini itu hanya lingkaran 2 dimensi. Hanya ketika ya, hanya ketika di sini kita bandingkan antara x dengan z gitu ya. Tapi kalau yang ini x, y, z. Oke, harusnya gampang ini. Kita tinggal kita return warna sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang tertera di sini. Oke, harusnya easy. Oke, kita cek dulu di sini. Oke, di sini ada clue. Be sure to check. Check the core. Oke, itu sempat terlupa sama kita ya. Ada core-nya lupa ya. Semoga nggak ribet skornya ya. Pup. Oke. Oke, satu warna. Core satu warna, jadi seharusnya nggak ribet sih ya. Tapi kok yang ini tebel sendiri? Hah, ini tebel. Ini enggak. Ini tebel. Ini tebel. Aduh, nyebelin nih. Kan bener kan? Dia bikin apa ya, istilahnya kayak rumus yang biasa kita pakai itu dinyelenehin sama dia, jadi kayak biar kita tuh makin susah. Sialan, tapi oke, langsung aja kita gaskan ya. Oke, yang pertama kita akan bikin dulu pakai return dulu aja ya, easy lah harusnya ini. Kita return dulu yang tengahnya ya kan. Berarti ketika kita kasih round seperti biasa, habis itu square root, baru tiga variabel ya, berarti ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, kita mau dia ini adalah nilainya, coba kita cek ke bawah dulu ya kan. Set. Oke, di sini ya. Berarti kita nilainya itu adalah 4. Berarti kurang dari 5. Oke, ini berbeda ya bentuknya. Iya, beda banget guys, beda banget. Ini dia lebih rapi. Dia nggak terlalu banyak apa namanya, nggak terlalu banyak yang nongol-nongol di ini ya, di sisinya ya. Coba kita turunin jadi kurang dari 4, coba seperti ini. Oke. Kelihatan di sini bedanya ya. Tuh, kelihatan bedanya. Yang ini dia kotaknya itu lebih kayak ini, jauh lebih rapi malahan ya. Nah, kita mau yang dia tuh di sini, berarti di antara 4 dan 5 gitu. Tapi kita nggak bisa bikin seperti itu. Oke, berarti kita bisa rekayasa di sini, guys. Apakah kita menggunakan round atau mungkin floor? Dapat. Oke, floor berarti ya. Kita menggunakan floor tuh gini. Oke, ini udah dapat. Dalamnya tapi belum ya. Ya, dalamnya belum, guys. Ntar aja di dalamnya. Oke, sekarang kita bikin dulu yang ringnya ya. Berarti kalau ringnya ini kita kasih langsung or aja di sini. Or. Tadi ringnya ini cuman x dan
Z. Oke, or berarti ya seperti yang sebelumnya, tapi kita coba pakai floor lagi. Floor square root gitu ya. X kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, seperti ini. Apakah cocok? Cocok guys, cocok ya harusnya ya. Ini dia berarti ngambil yang oranye, ngambil yang merah, dan ngambil yang ungu seperti itu. Iya bener. Berarti kita mau dia hanya ya. Berarti kita mau ini itu ketika dia lebih dari 5, nah, lebih dari 5 gitu kan. And copy lagi, oh banyak banget ya. Ini kita kasih ini aja guys. Kita kasih apa namanya? Variabel di sini ya. Kita kasih aja air out gitu ya. Jadi kayak jari-jari yang terluar, jari-jari bagian luar atau jari-jari cincin. Sorry kenapa gini kan? Kasih sama dengan dong. Oke, habis ini kita tinggal ganti jadi air out. And air out itu kurang dari 9. Cocok guys. Kasih N lagi dong. Y-nya masih belum. Y sama dengan 0 ini harusnya. Y sama dengan 0. Boom. Udah. Wih, kan? Bener aja. Ini nih hanya beli nih dari si siapa namanya T-Render 10 itu. Kayak dia tuh nggak akan membiarkan kita tuh nyaman dengan kondisi ketika kita tuh sudah dapat hasilnya gitu loh. Ada aja gebrakannya di sini ya. Dikit-dikit doang nih. Oke lah, nggak apa. Kita coba manip-manip lagi dikit. Misal ini jangan floor. Kita mau ketika ininya itu oke, kalau misalnya dia berbedanya di satu titik, kita nggak bisa menggunakan square root guys. Karena apa? Karena square root ini dia akan apa ya, menghomogenkan beberapa nilai yang sifatnya ketebalannya itu dihomogenkan gitu ya. Jadi kalau cuma satu-satu gini, berarti kita biarkan aja dia tetap pangkat 2. Jadi hasilnya itu akan besar. Iya, hasilnya akan besar nanti jadinya. Tapi itu oke, nggak masalah. Itu oke, nggak masalah. Berarti kita hilangkan ini square root dan floor-nya mungkin ya. Kita ginikan dulu. Baru ini kita ganti. 5 itu dia kalau kita nggak pakai square root ya. Kalau kita pangkatin berarti 25 harusnya. Kemudian yang ini 81. Oke, ini ketebalan. Kalau 81 kayaknya harus aman. Tapi ininya nih, 25-nya berarti kita naikin lagi jadi 6 berarti ya, 636. Nah, cocok. Cuman di sini agak aneh. Agak aneh, guys. 35. Oke, 35 cocok. Kemudian kita cek dulu. Tetap masih ada. Berarti nggak bisa 81. Nggak bisa 81 guys. Harus kita turunin 80. Ini dia. Boom. Gitu ya. Oke, nice. Itu caranya ya. Kalau kita mau mau mengatur ketebalan ya kan. Tapi ternyata bedanya itu dikit-dikit banget. Itu kita nggak usah pakai square root ya. Jadi dia tidak nilai-nilainya itu kecil-kecil aja tuh pindahnya gitu ya. Oke, kita udah dapat kurang lebih seperti ini caranya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita mewarnainya ya guys ya. Berarti kita nggak bisa pakai return seperti ini. Kita kasih if aja nggak sih, ya kan? Iya, kita kasih if aja. If bla 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 bla. Dan return. Ini return apa dong? Coba ya, ini kita coba di komen dulu aja. Kita fokus ke sini guys, satu-satu. Dan return ini bagaimana sih bentuk warnanya nih? Oke, ini 564 564. Oke, 564 564. 564 56. Oke, jadi kayak 454 56 gitu ya. Berarti dia dari yang tinggi ke rendah. Berarti kita bisa return karena ini ya, dia sifatnya perulangan, jadi kita perlu menggunakan modulus. Modulus terhadap apa? Terhadap y ya. Ya karena di sini perubahannya di y. Berarti return y itu kita modulus sebanyak beda warnanya 3 ya. Berarti y modulus 3. N. Ini kita coba tambahin. Ini kan 012. Kalau kita mau jadikan 456, tambahin berapa itu? Tambahin 4. Nah, cocok ya. Oh, bentar.
Kebalik. Kalau ini 4 6 5, ya berarti di sini urutannya 6 5 4 6 5 4 gitu ya, bukan 4 5 6. Berarti cara kita baliknya gimana coba? Uh, oh, ada. Cara kita membalik urutan itu kita tinggal pindahkan si ininya ya kan, itu di depan. Habis itu kita kurangin ya. Awalnya kan kita tambah, kita kurangin. Jadi kayak angka tersebut, angka 4 ini kita kurangin dengan si si modulus 3-nya, oke? Apakah dia sudah mundur? Apakah dia sudah maju ya? Coba kita cek di sini. 2 3 4. Oke dia. 2 3 4 2 3 4. Berarti dia udah maju ya. Semakin ke bawah semakin maju. Berarti kita tinggal ubah aja di sini, bukan 4 tapi 5. Bukan juga 6 berarti. Nah. Bukan juga 7. Loh, nggak ada yang bisa guys. Bentar, ini 4 5 6. Oke, ini sebenarnya udah cocok 4 5 6. Tapi mulainya bukan di 6 ya guys. Yang di atas ini bukan di 6 tapi di 5. Berarti oh ya, tinggal y yang kita rekayasa guys. Y-nya itu tinggal kita tambahkan dengan 1. Ya nggak sih? Nggak cocok ya. Oke, aman guys, aman jaya sentau sah. Seperti itulah dia ya kan. Nah, tinggal dalamnya nih guys. Dalamnya ini menyebalkan nih. Oke, dalamnya ini mending kita bikin ini aja. Ya, kita bikin apa namanya, if baru tapi di atasnya ya, biar dia menimpa yang di bagian dalamnya ini. Berarti if gitu ya. Oh, bentar. Kita cek dulu itu kira-kira bentuknya gimana. Oke, pelan-pelan ya kan. Coba ya, kita return. Nih ya, kita lihat dulu di sini. Nah, yang pertama muncul itu adalah plus. Oke, ingat ya, plus. Habis itu dia agak sedikit melebar ya kan, plusnya itu. Lalu dia jadi plus yang besar seperti ini. Habis itu dia balik lagi. Nah ya, gitu. Kayaknya nih kalau plus kayak gini nggak bisa kalau kita pakai lingkaran biasa ya guys ya. Coba dulu. Square root x kuadrat itu tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Coba kita lihat di sini. Oke, ini dapat nih ya, yang bentuknya kayak begini dapat. Oke, tapi plusnya nggak dapat. Nah, kita mentok dapat yang di bentuknya ini kayak plus tapi agak naik dikit ya. Sama plus yang besar. Plus yang kecil nggak dapat guys. Nggak dapat. Berarti bukan kayak gini caranya. Gimana terusnya ya? Kita pakai coba ini rounding atau flooring gitu ya. Coba dulu aja gitu. Floor juga nggak dapet. Dia malah full kotak begini. Oke, ini dapat lagi ya yang bagian sini, tapi plus kecilnya nggak dapat guys. Oke, lagi-lagi seperti itu. Oke, sekarang coba kita ganti jadi round. Kalau round apakah bisa? Set. Oke, dapat plusnya 1 ya di sini ya. Tapi dia bukan di bagian atas. Di bagian atasnya nggak ada tuh ya. Di bagian atasnya nggak ada sama sekali. Ini dapat, tapi yang plus kecilnya nggak dapat. Ini di tengah tuh nggak bisa dong ya. Nggak bisa kalau di tengah guys. Terus gimana dong? Seal. Ini lagi. Cek dulu. Oke. Nggak dapat sama sekali guys. Nggak dapat sama sekali. Ini lebih buruk ini. Oke, cara terakhir berarti kita nggak perlu pakai square root. Ngeri amat ya jadi begini nih. Gimana bacanya coba? Coba hilangin dulu cell-nya. Tapi ini kelihatan sih ada plusnya itu ya. Nah ini ya, yang di tengah itu yang plus bisa. Oke, turunin dulu di bawah. Nah ini ya, plus yang ini bisa dia ngambil berarti angka ini ya. Berarti dia ngambil 4 dan 5. 4 dan 5 ini dapat plus ya kan. Terus di bawahnya ini berarti 5 2 3 1. Oke, 5 2 3 1 berarti di bawahnya 6 gitu ya, bisa. Yang di tengah sini dia berarti ngambil di 4 5 2 1 0. Oke, bisa berarti di bawah 6 juga. Bisa guys, kita kasih di bawah 6 guys. Boom, dapat. Ayo lo dapat. Coba ya kita tes ya. Turun sekali. Set. Oke, dapat ya. Plus dulu.
Habis itu yang seperti ini ya cocok ya kan. Habis itu yang seperti ini cocok. Terakhir yang seperti ini. Lalu yang paling terakhir yang seperti ini. Oke, cocok ya guys ya. Cocok banget. Coba kita return ini N8. Oops, sorry. Ijo, nice. Itulah dia maksudnya ya. Oke, jadi ini caranya. Sesederhana ini. Berarti ini nggak usah kita kasih kurung, nggak apa-apa lah. Apa-apa lah ya kan. Ini kita copy. Pup, pup, pup. Nah, kita letakkan di sini. Dan return 8n. Oh sorry, jangan di end dulu. Ini kasih else if. Nggak mau dia. Nggak mau dia guys. Pangkat. Oh sorry, X nya hilang. Kita cek ya. Boom. Anjay. Anjay. Lihat itu bro, hijau semua bro, hijau semua. Nice, itulah dia maksudku ya kan. Oke, sekarang tinggal yang ringnya. Ringnya berarti yang ini kita keluarkan. Aduh, gimana sih? Langsung letak sini aja. Nah, gitu. Shift gitu ya. Boom. Baru kita kasih dan return. Coba return 1 dulu. Oke, ini udah bener ya tadi ya. Sekarang kita tinggal ganti warnanya. Warnanya ini kan dia berarti pakai rumus yang sama ya. Pakai rumus yang sama, yaitu si R out ini ya. Berarti return R out coba. Oke, seperti ini. Nah, tapi kita mau R outnya ini ketika dia ini sama dengan nilainya itu ya. Nilainya sama dengan 12, 13, 14. 12, 13, 14. Apa mungkin sama kayak tadi ya? Seperti ini caranya. Ini coba kita, kalau ini kan dikurangin di belakang, coba kita tambahkan dulu di depannya. Tambah 6 ya, sama ya, coba dulu. Malah makin aneh ya guys ya. Berarti gak bisa gini, warnanya nanti berubah semua. Karena warnanya dia ini ya, warnanya ini adalah warna pangkat, jadi dia sangat-sangat sensitif. Mending kita square root aja di sini ya. Khusus yang di sini kita kasih square root. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya, cocok. Nah, sekarang ya kan, di sini ini 6, ini 7, ini 8. Kalau di sini ini 14, 13, 12. Loh, kebalik guys. Kalau yang ini makin ke dalam makin kecil, kalau yang ini makin ke dalam makin besar gitu ya. Coba tambahkan dulu dengan 10. Dengan 10 kebesaran tambah 6. Nah, cocok. Iya, harusnya kayak gini ya guys ya. Cuman kebalik gitu loh. Dia semakin ke dalam itu, ini kan 14 itu yang hijau muda ya, 13 yang biru hijau lagi, biru muda, 13 yang biru biasa, 12 itu yang biru tua. Nah, semakin ke dalam semakin besar. Kalau yang di sini, nah semakin ke dalam tuh semakin kecil. Sorry, yang ini semakin ke dalam semakin kecil. Kalau yang diminta sama orangnya ini ya kan, yang di puzzle-nya ini adalah semakin ke dalam semakin besar, seperti itu. Nyebelin emang kan, bener ya. Jadi kayak kita tuh nggak dikasih kesempatan untuk bernapas lega, karena setiap kita menemukannya langsung dilanda dengan seperti ini lagi. Terus kayak mana caranya ini? Apakah kita kasih minus lagi di belakang ya? Nggak mungkin. Ini udah bener sebenarnya. Cara kita membaliknya adalah sama kayak sebelumnya ya. Kita kasih minus di sini. Berarti di sebelum sini, di sebelum R out-nya ini ya. Tapi berapa minus R out gitu loh. Kan kalau ini enak ya. Angkanya itu aman gitu lah, 6 gitu kan. Karena di sini udah di square root. Enggak deh, karena ini cuma Y doang. Nah, sementara di sini kita otomatis dong harus di dalam square root-nya. Karena kalau di luar square root dia nggak akan bisa, nggak sih? Coba kita tes kayak sebelumnya di sini 6 minus gitu ya, 6 minus. Tuh kagak jadi, guys. 3 nggak jadi, emang dia tuh emang butuh angka yang besar. Nah, ini ya. Oke, emang butuh angka yang besar dia, guys. Oh, sorry, 10. Apa mungkin bisa? 11, 12, 13. Oh, sorry. 18, 20. Dikit lagi, 21. Oke, gini harusnya.
Tapi kenapa hasilnya kayak gini ya? Jadi kayak ceiling gini. Bener, kita harus proses di sini ya guys, karena ada yang kecil-kecil gini nih. Kecil-kecilnya nggak bisa kita proses secara langsung gitu ya. Betul, 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 betul. Oke, coba kalau misalnya kita menggunakan cara yang di dalam sini, error outnya gini ya. Berarti kan yang perlu kita lakukan, kita mencari yang antara ini ya, di atas 35 dan di bawah 80. Ya kan? Artinya kalau mau kita balik, itu tinggal kita jumlahin nggak sih guys? Jumlahin 35 dan 80 ini, ya kan? Baru kita kurang dengan error out gitu ya. Sama seperti, konsepnya sama seperti ini, cuman ini bedanya kita memproses di ketika dia udah kuadrat, seperti itu. Berarti 80 tambah 35 itu 115 guys. 115 kurang. Coba ya kita cek ya. Tadi yang ini kan, ini semakin dalam semakin besar. Ini semakin dalam. Oke, ini ya. Ini ungu 6, merah 7, oranye 8. Oke, benar ya. Semakin dalam semakin besar. Sekarang tinggal kita adjust dikit. Berarti bukan 115 pas. Coba 114. Oke. Oke, ini semakin rapi ya. 112. 112 des. 112 des. Cocok ya ini ya. Cocok. Harusnya cocok. Tinggal kita kayak tadi, kita tambah dengan berarti 6. Senggol dong, Bang. Gitu lah ya kan. Ini kita hapus dulu yang rapi gitu kan. Oke, ya agak sedikit tricky gara-gara orang ini tidak membiarkan kita bernapas lega meskipun kita mendapatkan apa yang dia inginkan gitu kan. Banyak banget gitu loh clickbaitnya. Oke, tapi it's okay lah, nggak problem. Kita submit dulu aja ya kan. Code size 79, cycle 25. Oke, ya mungkin itu lumayan tapi mungkin juga buruk. Kita nggak tahu ya guys ya. Semoga deh. Alhamdulillah akhirnya dia nggak error lagi guys. Gitu ya, kalau bisa kita nggak mepet-mepet nggak akan error. Tapi kalau mepet kemungkinan besar error gitu. Makanya nyebelin emang, nyebelin. Kosong. Kok kosong? Apalah ini? Replik ini apalah ini? Mau kali siwa. Alah, ulang. Ayo dong. Paling males kalau gini. Nah, oke. Code 9 kita urutan 53 guys. Ya no problem ya kan. Seenggaknya kita masih lebih dari yang ada di tengah-tengah sini. No problem. Cycle 25 lebih ya, 25,8. Aduh, di sini ini baru jelek nih ya. Aduh. Orang-orang tuh kok bisa di sini gitu. 13 ya kan, 15, 17. Ini juga sama. Di 47 berarti di sini di 50-an gitu ya. Kita kok beda guys. Tapi oke okay lah, nggak apa. Coba kita tes dulu aja ya. Kita coba cara-cara lain yang memungkinkan untuk kita mungkin untuk kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang pertama adalah code size dulu ya guys ya. Coba ini kita copy aja dulu. Kita harus rapih masing-masing apa namanya, cara gitu ya. Itu kita taruh di tab yang baru gitu. Jadi jangan ditimpa. Oke, code size pertama. Berarti kalau code size ini kan dia sama nggak sih? Ini itu sama dengan yang ini, ya kan? Berarti kita bikin aja variabel guys di sini. Berarti r in gitu ya. R in sama dengan ini, kita copy. Nah, ini ya. Atau kita cut aja juga bisa. Nah, tinggal kita tulis R in gitu ya. R itu maksudnya kayak jari-jari di dalam ya. Berarti yang di planetnya ini. Yang ini juga kita kasih R in sama ya. Sorry. Oke, lumayan. Code size-nya mengurang 7. Oh, lumayan guys. Jadi 72 ya. Cycle-nya ngurang 1,9 jadi 23,86. Coba kita submit dulu. Ya intinya berbagai cara harus kita lakukan ya guys ya. Oke, nanti aja biar nggak lama. Kita langsung lagi kapan lagi nih ya? Apalagi yang bisa kita optimalkan ya? Oke, bentar, ini floor-nya apakah perlu? Kayaknya tadi kita coba ya. Kita coba itu floor itu sama dengan ketika dia tidak dikasih apa-apa ya. Kecuali kalau di round sama di ceiling baru beda. Coba kita hilangkan dulu.
Sama guys, oke. Lumayan ya, ngurang 2 lagi kita di sini. Ngurang 2 jadi 70. Saya kira ngurang juga. Yang ngurang 1,97. Lumayan. Lumayan guys. Oke, editing lagi, continue. Apakah sudah mentok? Sepertinya sudah mentok. Ini udah mentok. Ini udah mentok juga. Ini udah mentok juga. Iya. Oh, ada satu cara lagi guys. Ada satu cara lagi. Yaitu kita menggunakan satu return. Menggunakan satu return adalah cara tercepat untuk kita, untuk kita dapat code size terbaik. Jadi kita langsung return aja di sini. Habis itu kita langsung kasih n gitu ya. Ini kita ganti jadi or. Ini kita jadi n lagi. Gitu ya. Sangat easy cara yang seperti ini. Habis itu kita kasih or lagi gitu ya. Terakhir ini kita kasih n lagi. Habis itu n kita hilangkan. Look at this bro, 66. Ngurang 4 langsung nggak tuh guys. Tapi saya kalian nambah 1. It's okay, no problem ya kan. Kita satu dulu. Oke, kita cek dulu aja. Ini udah sangat-sangat mepet ya. Udah sangat-sangat mepet banget itu udah code size-nya. Sangat-sangat kecil ya kan. Harusnya memuaskan. Seharusnya kita cek dulu aja. Kenapa lama banget ya? Kenapa ini? Ini kenapa replic cube makin lama? Oke. Wow, oh my god, look at that bro. 66 di sini guys. Ya. Kita sekarang di urutan 43 dari yang tadinya 53 jadi 43. Oke, nice di sini. Oke lah, kita meskipun tidak di rata-rata yang terbanyak di sini ya, tapi kita udah mendekati seperti itu. Jadi that's a great work, bro. Nah, cycle kita masih di sini. Apakah bisa kita minimalkan lagi? Harusnya bisa, guys. Harusnya bisa kita minimalkan lagi kalau seperti ini. Ya, bisa. Ini udah cukup bagus berarti di tengah ya. Cuman kalau misalnya bisa kita gaskan aja. Oke, ini tadi udah ya cara yang seperti ini. Sekarang sekarang kita ke cycle. Kita ganti dulu jadi code size. Size gitu ya. Atau lagi itu ini kita ganti jadi yang cycle. Oke. Kita copy dari sini aja. Karena cycle tuh biasa kalau pakai ternary langsung dia jelek ya kan. Makanya tadi nambah 1 kita. Oke, nah kalau cycle itu kita meminimalisir variabel ya guys ya. Iya, seharusnya. Betul. Jadi ini kita hilangkan dulu aja. Kita copy langsung aja ke sini. Ke dalam sini ya. Nah. Boom. 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 Kenapa nggak langsung kontrol dia tadi ya? Oke, ini ada error. Ini karena belum kita kurungin. Nambah guys, nambah dia. Nggak bisa. Nggak bisa dia guys, nggak bisa. Oke, ternyata nggak bisa kalau seperti ini guys ya. Oke, tadi coba kita hilangkan floor di sini ya. Nggak guns. Oke, jadi 23. Ada lagi kah? Mungkin ini square-nya nggak perlu kita pakai mungkin ya. Kita ganti aja jadi pangkat 0,5 atau langsung 0,5 gini aja bisa. Langsung ya, langsung dia minus guys, mantap. Oke, ini terus yang ini juga sama tadi ya. Yang ini ya tadi ya. Ya yang ini guys. Pangkat 0,5. Tadi udah ngurang bener. Nambah. Nambah guys. Bashime. Oke, ternyata cycle-nya nggak sebagus itu. Masih bagusan yang sebelumnya yang mana ya? Mana tadi yang bagus ya? Hilang guys. Oh, hilang. Coba hilang apa? Oke, no problem ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Coba kita taruh ininya di depan. Itu dia rupanya guys caranya guys. Iya deng.
Iya bener dong, karena kan di sini kita maunya ya kan, keseluruhan ini itu kita langsung letakkan dulu tempatnya. Oh ini tempatnya dia sama dengan nol nih gitu kan. Ya, baru setelah diletakkan tempatnya, baru diserbu dengan semua ini. Kalau kita serbu dulu semuanya, baru terakhir kita letakkan tempatnya, ya rungkat gitu ya. Oke, cocok, cocok, cocok. Tapi code size-nya malah nambah, ya code size nambah gede ya, di sini nambah 23. Jadi 89 tapi oke nggak apa-apa. Cycle dulu. Jadi 16,5 ya kan. Ngurang 5,3. Mantap. Nice. That's what I mean. Oke, kayaknya udah mentok ini, mungkin ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Tapi walaupun masih bisa itu mager gitu loh. So udah paling GG. Oke, udah paling GG ya. Nice. That's it. Oke, kita review lagi ya di sini untuk code size ya kan. Kita di 66. Nah, lumayan ya, lumayan di sini. Kemudian untuk cycle kita udah masuk di rata-rata yang cukup lumayan banyak di sini ya. Jadi dia itu di 16, sekian. Oke, dan that's a great work ya kan. Oke, mungkin cukup sekian aja ya untuk pembahasan kita karena ya udah malas lagi kalau misalnya kita malas lagi kalau misalnya kita udah mau optimalkan lagi, udah mentok tadi ya. Mungkin ada cara lain cuman ya berbeda gitu. Oke, itu aja ya untuk weekly puzzle kita pada malam hari ini ya kan. eh Intinya kalau kita ketemu yang seperti ini ya kan, jangan terlalu senang dulu ya kan karena menemukan rumus yang cantik gitu, karena tiba-tiba pasti akan ada aja gitu ya. Kalau developer yang nyebelin gitu ya, dia akan membuat puzzle itu semakin merumitkan, semakin merunyamkan gitu. Kayak ini contohnya yang dibikin sama Renderer 10. Oke, itu aja guys, thank you for watching, sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Dadah. Thank you guys.